Ada sebuah sekolah sederajat SMA yang berada di salah satu kota provinsi Jawa Timur. Sekolah tersebut katanya sekolah terbaik, selalu mendapat ranking tingkat nasional, juara Olimpiade Sains, bahkan untuk masuk menjadi bagian dari siswa di dalam sekolah tersebut itu harus mengantri panjang sekali. Jelang tahun ajaran baru, sejumlah sekolah mulai membuka penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Ini yang cukup ramai dibicarakan orang tua murid ya Bram ya. Di hari pertama kemarin pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi yang berlangsung kemarin ini, sejumlah antrian orang tua calon siswa membludak nih. Bahkan ada yang rela mengeluarkan uang untuk bisa menginap di hotel terdekat dari sekolah. Untuk tahun ajaran depan itu mengantrinya harus sampai sekarang. Karena apa? Ya karena kuotanya sangat terbatas sekali dan peminatnya pun sangat banyak sekali. Dikarenakan sekolah tersebut sekolahan unggulan. Tapi ada yang aneh pada waktu pagi dan siang, waktu pengantaran dan penjemputan. Di depan sekolah tersebut macet total. Hal ini disebabkan karena para siswa itu diantar maupun dijemput saat pulang sekolah itu menggunakan mobil pribadi, sehingga dengan banyaknya siswa yang diantar jemput menggunakan mobil pribadi itu membuat jalanan di depan sekolah macet total. Sudah banyak warga yang protes tapi menguap begitu saja, ya dikarenakan yang bersekolah di sini sebagian besar itu orang kaya dan sebagian besar juga para pejabat-pejabat yang ada di kota tersebut, sehingga usulan masyarakat ketika mengalami problem kemacetan jalan yang disebabkan oleh lalu lintas saat penjemputan maupun pengantaran anak sekolah tersebut, sehingga menguap begitu saja. Tidak ada tindakan sama sekali dari pemerintah setempat. Dalam cerita tersebut ada sebuah anomali di mana sekolah yang dielu-elukan menjadi sekolah favorit dengan segudang prestasinya, tapi ketika para siswanya yang dianggap berprestasi ini ketika keluar dari sekolah, para siswanya ini malah menjadi salah satu penyebab masalah kemacetan yang ada di kota tersebut. Menurut pengamatan saya, mengapa hal ini bisa terjadi, anomali ini bisa terjadi, yang dimana di sekolah yang katanya favorit, sekolah dengan segudang prestasi, tetapi ketika siswanya itu keluar dari sekolah tersebut malah menjadi penyebab kemacetan, salah satu penyebab kemacetan yang berada di kota tersebut. Hal ini disebabkan karena orang tua para siswa yang ada di sekolah tersebut itu tidak bisa membedakan antara pendidikan dengan sekolah, yang dimana para orang tua ini menganggap bahwasanya pendidikan dan sekolah itu sama saja. Padahal kalau kita berpikir lebih dalam, kita menganalisis lebih dalam, antara sekolah dan pendidikan itu tentu sangat berbeda. Dan ketika banyak orang tua menganggap bahwasanya antara pendidikan dan sekolah ini sama, ya seperti yang ada di cerita di atas tersebut, di sekolah tersebut, yang dimana ketika sudah keluar sekolah maka dianggap pendidikan itu sudah selesai, tidak ada terselenggara pendidikan lagi, dianggap selesai. Maka ketika anak-anak yang katanya berprestasi itu menjadi salah satu penyebab kemacetan di kota itu, maka itu bukan dianggap dari sebuah pendidikan, dianggap biasa saja, tidak ada teguran sama sekali, bahkan dinormalisasi. Dan yang paling mengejutkan, anggapan bahwasannya sekolah dengan pendidikan itu sama, itu masyarakat kita sebagian besar juga menganggap seperti itu, menganggap bahwasanya antara sekolah dan pendidikan itu sama, padahal keduanya itu jelas berbeda. Hal ini bisa kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tentang pendidikan.
Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, dari pengertian KBBI ini, pendidikan itu dapat disimpulkan adalah sebuah prosesnya, yang dimana proses tersebut bisa dilakukan oleh siapa saja, kapanpun, dimanapun, tidak mengenal batas waktu, dan siapapun bisa melakukannya. Walaupun orang itu sendiri bisa melakukan suatu proses pendidikan, yaitu dengan pengalaman pribadinya. Apa yang dimaksud dengan sekolahan? Sekolahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kata yang merujuk kepada institusi atau lembaga pendidikan formal yang digunakan untuk proses belajar dan mengajar. Nah, sekolahan ini cenderung ke alatnya, ke alat untuk pendidikan, salah satu alat pendidikan untuk menunjang terselenggaranya pendidikan. Maka dari itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya antara pendidikan dan sekolahan itu sangat beda sekali, sangat jauh sekali perbedaannya. Yang dimana pendidikan itu bisa dilakukan di mana saja, baik itu di rumah, di lingkungan, di luar sekolah, bahkan ketika kita sendiri itu bisa melakukan proses pendidikan dengan cara kita mengambil hikmah dari pengalaman pribadi kita, mengambil pelajaran dari pengalaman pribadi kita, itu juga bisa dikatakan sebuah pendidikan. Tidak terbatas waktu, tidak terbatas ruang dan waktu pendidikan. Nah, sekolah ini adalah suatu lembaga, alat yang digunakan untuk melangsungkan proses pendidikan itu sendiri. Kalau masyarakat kita sebagian besar menganggap bahwasanya antara sekolah dan pendidikan itu sama, yang ada ketika anak tidak berprestasi di sekolah, maka dianggap anak bodoh. Padahal anak tersebut belum tentu bodoh, anak tersebut bisa berprestasi terhadap sosialnya, lingkungannya, dan seterusnya. Dampak yang disebabkan dari pola pikir masyarakat kita yang menganggap bahwasanya antara pendidikan dan sekolah ini sama, itu sangat bahaya sekali. Karena apa? Ya karena kalau masyarakat beranggapan bahwasanya pendidikan itu sama dengan sekolahan, ya ketika anak-anak ini sudah keluar dari sekolahan, maka proses di dalam kehidupannya itu bukan disebut dengan pendidikan, diabaikan begitu saja. Seperti cerita yang sudah saya ceritakan di atas tadi, bahwasanya ketika anak itu sudah keluar dari sekolah, malah anak-anak itu dijadikan menjadi salah satu penyebab kemacetan yang ada di dalam kota tersebut. Dan orang tuanya pun acuh, bahkan menormalisasikan hal seperti itu. Tidak ada teguran sama sekali. Dan perlu disadari bahwasanya dampak ini juga sangat berbahaya sekali kepada psikologis para siswa. Kalau banyak masyarakat kita yang menganggap bahwasanya pendidikan itu sama dengan sekolahan, psikologis siswa itu juga akan terganggu. Karena apa ya? Karena siswa yang tidak bisa berprestasi di sekolahan itu bisa jadi disebut siswa bodoh ketika di luar sekolahan. Padahal siswa tersebut belum tentu juga bodoh. Siswa tersebut bisa berprestasi di bidang yang lainnya. Misalkan tidak bisa berprestasi di mata pelajaran ini, tetapi siswa tersebut bisa berprestasi di pelajaran yang lainnya. Misalkan di sekolah tidak bisa bersosialisasi, tetapi di masyarakat sangat bisa bersosialisasi dengan baik. Hal ini bisa dibuktikan bahwasanya banyak dulu teman-teman kita yang dulu itu juara kelas, selalu mendapat ranking, tetapi kehidupannya sekarang tidak jauh lebih baik dengan anak-anak malas ketika yang ada di sekolahan tersebut. Hal ini membuktikan bahwasanya memang pendidikan itu tidak hanya berhenti di sekolahan saja. Pendidikan itu terus berlangsung selama seumur hidup.
Ada sebuah kritik tajam untuk sekolahan yang dilontarkan oleh filosof berasal dari Austria, yaitu Ivan Illich di dalam bukunya The Schooling Society, yang dimana kritik tersebut menyebutkan bahwa menurut beliau, sekolah itu membuat masyarakat percaya bahwa belajar hanya bisa dilakukan secara formal di sekolahan, dan itu sangat menipu sekali. Menurut pakar ini, sekolahan tersebut adalah sebuah lembaga yang sangat menipu sekali karena dapat menyihir, dapat mengacaukan pola pikir masyarakat kita yang menganggap bahwasanya proses pembelajaran itu hanya berhenti di sekolah saja. Dan apa yang dikritikkan oleh filosof dari Austria ini itu bisa kita lihat di masyarakat kita sekarang, yang dimana masyarakat kita itu juga menganggap seperti itu. Setelah dari sekolah itu dianggap tidak ada proses pembelajaran sama sekali, sehingga tidak heran kalau banyak anak yang memang berprestasi di sekolahan tetapi akhlaknya kurang baik di luar, sama orang tuanya melawan. Karena ya apa? Ya karena dampak dari menyamakan antara sekolah dan pendidikan ini. Padahal kalau kita hitung waktu di sekolahan sama di rumah itu tentu banyak waktunya di rumah. Maka dari itu ketika pendidikan itu tidak dilangsungkan sepanjang hidupnya anak itu, hanya dilangsungkan dianggap di sekolahan saja, maka ya pendidikan akan terhenti di situ saja. Dan ini sangat menipu sekali proses yang berada di sekolah ini menurut Ivan Illich tadi. Dari sini perlu disadari bahwasanya memang antara pendidikan dan sekolahan itu memang sangat berbeda sekali, yang dimana pendidikan itu adalah sebuah proses pembelajarannya, tetapi sekolahan itu adalah salah satu alat untuk menunjang proses pembelajaran itu terrealisasi. Adapun di dalam pendidikan, dunia pendidikan itu ada prinsip-prinsip yang dimana prinsip-prinsip tersebut seharusnya kita sadari, kita lakukan terhadap anak-anak kita. Prinsip yang pertama yaitu pendidikan itu bisa belajar dari siapa saja, tidak hanya dari guru. Masyarakat kita masih beranggapan bahwasanya belajar itu harus dilakukan oleh hadirnya dua orang, yaitu antara siswa dan guru. Di era modern seperti ini, pengetahuan itu tidak hanya didapatkan dari seorang guru, bisa didapatkan melalui YouTube, dari Google, dari ChatGPT, dan lainnya. Tetapi masyarakat kita banyak yang membatasi bahwasanya belajar tanpa guru itu akan memunculkan suatu kemacetan atau suatu ilmu yang tidak berkah, suatu ilmu yang sesat karena belajarnya tidak dari guru. Biasanya seperti ini di masyarakat kita itu. Kamu belajar dari mana? Jangan belajar dari Google, nanti sesat kamu. Padahal Google itu mesin pencari, yang dimana di dalam Google itu ada artikelnya Bapak Profesor Quraish Shihab, ada pengajiannya Gus Baha. Lah, apakah bisa ketika kita belajar dari banyaknya artikel-artikel dari Profesor Quraish Shihab, dari video-videonya Gus Baha, kita dianggap sesat? Tentu tidak seperti itu. Hal itu diucapkan oleh seseorang yang dimana otoritasnya tidak mau digantikan, yang dimana dia mau selalu dijadikan pusat pengetahuan, tapi tidak mau upgrade pengetahuannya sendiri, tidak mau disamakan dengan Google, tidak mau dikalahkan oleh YouTube, tidak mau dikalahkan dengan AI. Tetapi dengan cara apa dia tidak mau dikalahkan itu? Ya dengan cara menebar itu tadi, jangan belajar dari Google, jangan belajar dari ChatGPT, jangan belajar dari YouTube, itu menyesatkan dan seterusnya, itu tidak berkah. Nah, pola pikir seperti ini yang tentunya menghambat pendidikan kita saat ini, yang dimana menganggap bahwasanya belajar itu harus kepada seorang guru.
Tapi di dunia yang modern ini, belajar itu tidak harus dengan seorang guru. Pengetahuan itu bisa didapatkan dari banyak sekali, dari kehidupan kita, dari apalagi di dunia internet seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dari ChatGPT, YouTube, Google, dan seterusnya, dan seterusnya. Prinsip yang kedua di dalam dunia pendidikan itu, yaitu belajar bisa kapan saja. Belajar itu tidak hanya di dalam sekolahan atau di sebuah pesantren. Belajar itu bisa kapan saja, dimanapun Anda berada, baik itu di dalam WC, baik itu di dalam sekolahan, Anda bisa belajar. Di dalam WC membuka ChatGPT, membaca-baca buku, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu juga disebut dengan pendidikan, bisa disebut dengan juga pembelajaran. Maka dari itu, pendidikan itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, tanpa mengenal batas dan waktu. Oke, maka dari itu marilah kita bersama-sama mengubah pola pikir kita yang berpikiran bahwasanya antara pendidikan dengan sekolah itu sesuatu hal yang sama, padahal diantaranya itu sangat berbeda jauh sekali. Pola pikir semacam itu akan sangat menyesatkan untuk kita sendiri, untuk anak-anak kita sendiri. Maka harus kita rubah dari sekarang. Ya, sepertilah, semoga video kali ini bermanfaat. Demikian dari saya, jumpa lagi di video selanjutnya.